Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih hari ini tanggal 19 Juni 2020 kami merayakan Hari Raya Hati Kudus Yesus. Simbolisme cinta Yesus kepada kami semua, kepada umatmu, kepada anak-anakmu. Seperti Yesus yang terbakar hatinya untuk menyelamatkan kami. Bantu kami ya Tuhan Yesus, supaya kami juga hati kami terbakar untuk mencintaimu, untuk mengenalmu, supaya kami mendapatkan apa yang kau dapatkan, yaitu bersama engkau, bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berkati kami ya Bapa, seperti hatimu yang suci, kudus. Biarlah hati kami terbakar hanya untuk kau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada hari Jumat ini kita diajak untuk merayakan Hari Raya Hati Kudus Yesus. Ya. Hati melambangkan cinta, hati melambangkan kasih, hati melambangkan pemberian total seseorang atau Yesus atau Allah kepada kita manusia. Jadi simbolisme ini mau mengajak kita untuk membangkitkan kembali cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada sesama. Dalam bacaan pertama kita diingatkan dalam bacaan pertama loh, jangan lupa ini kitab Ulangan. Jadi ribuan tahun sebelum Yesus datang, Musa mengatakan kepada orang Israel, kamu bangsa kecil, kamu bangsa yang tidak ada artinya dengan bangsa-bangsa lain. Tuhan memilihmu, engkau dipilih. Ya. Engkaulah menjadi anak kesayangan. Tuhan mengasihi bangsa Israel, dipilih oleh Tuhan. Nah, pilihan Tuhan itu adalah tugas mereka juga untuk menjadi bangsa yang disayangi, tapi juga mewartakan kepada orang lain. Itu dalam kitab Ulangan dalam bacaan pertama. Dalam bacaan kedua dari surat Yohanes yang pertama, kita diingatkan sekali lagi apa arti cinta itu. Ya. Apa arti kasih? Allah adalah kasih. Ya. Diulang lagi Injil cinta kasih, Injil Yohanes, karena Allah adalah kasih. Dan karena kasihnya, kasih itu selalu ada dialog, ada pemberian diri. Orang yang mengasihi harus ada objek dari pemberian itu. Dan Allah adalah kasih. Di dalam Allah, Tritunggal Maha Kudus itu sebagai Allah dengan 3 persona, Bapa, Putra, dan Kudus, terjadi dialog. Dialog kasih sayang. Nah, untuk apa Allah menjadi manusia dengan memberikan putranya? Supaya kita hidup, supaya kita selamat, ya, supaya kita juga saling mengasihi. Dengan saling mengasihi kita mendapatkan rahmat itu. Tanda bahwa kita adalah Allah ada dalam diriku, maka aku mengasihi saudaraku. Siapapun juga, tak peduli siapapun juga, kita mengasihi kepada orang lain. Supaya dia juga mendapatkan, orang yang kita kasih itu mengalami kasih Allah dan mendapatkan rahmat yang saya dapatkan. Jadi misi saya, karya kerasulan saya, karya hidup saya adalah karya karena cinta. Karya karena kasih kepada Allah. Itu dalam bacaan kedua dari surat Yohanes. Dari Injil hari ini kita diajak untuk apa? Bahwa rahasia surga, ya, rahasia surga itu, rahasia Allah itu, kerajaan Allah itu adalah kerendahan hati. Ya. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Allah menyatakan dirinya kepada kita. Allah memberikan dirinya kepada kita kalau kita rendah hati. Itu kunci dari supaya kita mendapatkan kerajaan Allah, mendapatkan kekayaan rahmat yang berlimpah, itu adalah kerendahan hati. Anda tahu gak? Bangsa Israel, kenapa 40 tahun bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah terjanji itu harus 40 tahun? Mengapa? Padahal sebetulnya sudah dekat, tapi diputar-putar balik oleh Tuhan. Karena bangsa Israel sungguh-sungguh tegar tengkuk. Tuhan itu melatih mereka untuk menjadi rendah hati. Ya, berpuluh-puluh tahun, bayangkan satu generasi habis. Supaya orang menjadi sadar, orang Islam menjadi sadar bahwa kerendahan hati adalah syarat penting. Demikian juga kalau kita lihat kenapa Yesus dalam tanda petik harus mengalami penderitaan yang disalib, diperlakukan tidak adil, dikejami, brutal, mengerikan. Ya, pengalaman itu untuk menunjukkan kerendahan hatinya. Surat Paulus kepada umat di Filipi bab 2 ayat 5-11. Dia yang adalah Allah, ya, merendahkan diri sehabis-habisnya dengan menjadi hamba.
Saudara, itulah sebetulnya. Jadi meskipun kita sudah beriman pada Yesus, meskipun kita sudah yakin pada Yesus, tetapi ketika kerendahan hati itu tidak ada, itu menjadi sulit bagi Tuhan. Karena orang yang rendah hati, orang Allah menyatakan dirinya kepada, dan itu berkenan kepada Allah. Karena itulah maka saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sebagai anak, sekali lagi kita itu sebagai anak. Kenapa saya selalu membedakan antara anak dan ciptaan? Ketika kita diciptakan oleh orang tua kita, ya, oleh orang tua kita, dilahirkan ke dunia, kita diberi karunia hati nurani, diberi ciptaan yang spesial, ya, sebagai gambar dan rupa Allah, mendapatkan karunia yang besar untuk ikut serta dalam. Jadi Allah itu, gambar Allah itu ada dalam diriku, ya. Nah, apalagi dengan baptisan itu, dengan iman kepercayaan itu, saya tidak hanya sebagai penciptaan, tetapi sebagai anak, ya, anak yang disayangi, dikasihi, dan Tuhan ingin kita semua sama, ya. Kita semua mengalami kehadirannya seperti Bapa mencintai putra, kata Yesus, demikian pun Bapa mencintai kamu. Jadi dalam arti tertentu hati Allah itu berkobar-kobar untuk mencari kita, untuk mengetuk hati kita, untuk membawa kita kepada Allah. Hati Allah itu Allah yang sungguh berkobar-kobar, yang mencari yang hilang, yang cari yang hilang itu untuk bertemu dengan Dia. Nah, demikian juga Yesus mengatakan, datanglah kepadaku, supaya itu kamu datang kepadaku, dan kuk yang kupasang itu ringan, bebanku pun lembut karena aku rendah hati. Jadi contoh Yesus sendiri memberikan contoh itu. Jadi ketika kuk itu apa? Bisa dosa, bisa kesalahan, bisa kelemahan, bisa penderitaan, bisa salib, bisa apa. Ketika kita melihat derita hidup kita itu sebagai suatu yang ringan karena bersama Yesus, karena panggulan salib itu bukan hanya saya memanggul salib, tapi Yesus bersama saya membangun salib kehidupan. Maka datanglah kepadanya. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Yesus memberikan contoh teladan. Jadi ketika kita menghadapi hidup yang berat, yang tidak mudah ini, kita datang kepada Yesus, kita mohon kepada Yesus, ya. Dan lebih-lebih bukan hanya mohon datang kepada Yesus, tapi mengenal Yesus. Ya, mengenal Yesus yang telah menyelamatkanku, yang telah menebus aku, dan setiap hari aku selalu mengatakan terus lahir kembali, terus, ya, berubah lagi, bertobat lagi berkali-kali sampai sungguh-sungguh dipertobatkan oleh Allah dan Yesus. Nah, hati Yesus itu adalah juga suatu pewahyuan yang diberikan Yesus kepada Maria Magdalena Alakok, ya. Itu dia mengungkapkan hati Yesus yang tertusuk pedang. Jadi hati Yesus yang disalibkan itu tertusuk pedang, mengalirkan darah dan air, mengalirkan cinta kepada kita manusia, karena cintanya dia mengorbankan hidupnya kepada kita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita biasa merayakan ini semua setiap tahun atau juga setiap hari dalam perayaan Ekaristi, kita sadar akan hal itu. Tapi pertanyaan kita lebih lanjut, tidak cukup hanya seperti itu. Kita tidak cukup hanya secara ritual, secara perayaan, secara peringatan, tetapi harus lebih masuk ke dalam. Ya. Apa yang mau disampaikan kepada kita semua? Kita tahu kerendahan hati. Apa yang kira-kira supaya kita sungguh-sungguh peringatan ini menjadi peringatan yang mengubah hidup kita, yang membawa kita kepada pengenalan dan pemahaman dan penghayatan, dan bukan hanya pengenalan tapi kebersatuan, ya, kerekatan, kedekatan, kerinduan hati yang membara kepada Yesus. Bagaimana itu terjadi? Bagaimana kita mohonkan itu? Ya, kita mulai dari apa yang kenyataan kita sekarang ini. Apakah Anda puas? Apakah Anda bahagia? Apakah Anda tentram? Apakah Anda damai? Mulailah, datanglah kepada Yesus. Ya, carilah Yesus. Carilah terus-menerus dengan membaca kitab suci, dengan merenungkan kitab suci, ya. Bagaimana cara merenungkan kitab suci yang kita lebih mudah, karena kita selalu mengatakan membaca kitab suci menyulitkan. Itu adalah pintu gerbang pertama untuk pengenalan Yesus, ya. Ketika kita mencintai kitab suci, itu tanda saya mencintai Yesus dan saya mau lebih mengenal Yesus, mengalami Yesus, ya. Nah, banyak orang mengalami kesulitan itu. Saya memberikan advice, memberikan nasihat begini, ya. Sekarang ini banyak sekali dalam YouTube penjelasan tentang kitab suci. Ambillah sekali lagi YouTube dari Romo Joseph Sutanto.
satu YouTube itu, misalnya tentang perkawinan di Kana, ya, Anda dengarkan. Setelah Anda mendengarkan, sambil mendengarkan, Anda buka kitab suci, ya, buka kitab suci, baca, lihat, sambil mendengarkan dan baca, lihat pertama kali. Lalu ambillah tulisan, ya, kertas atau buku, sambil membaca dan menulis sendiri, ya. Setelah selesai didengarkan, Anda tutup YouTube itu, Anda membaca ulang dan Anda tulis ulang teks kitab suci itu. Anda tulis ulang dari di sini. Kenapa? Yang dikatakan oleh Romo Yosef atau dikatakan oleh siapa saja pengkhotbah itu akan hilang. Cepat sekali akan hilang. Kita lupa. Lalu setelah itu kita juga karena membaca lupa, lalu kita juga tidak ingat atau ngantuk, tergantung. Menulis itu penting supaya itu meresap di dalam hati kita, ya. Meresap, kita tulis ulang, kita lihat lagi, kita baca satu persatu apa yang diterangkan maksudnya itu dan seterusnya. Jadi kita baca ulang. Ya, dibaca 2-3 kali sampai diresapkan berkali-kali. Karena setiap kali saya membaca, jangan pernah berpikir saya udah ngerti, jangan pernah. Berulang-ulang akan ada nilai lagi, akan ada makna lain yang dimunculkan. Ya, setiap kali membaca dimunculkan hal yang baru sehingga menjadi lebih dalam. Nah, setelah mendengarkan lalu menulis dan membaca, apa yang kemudian Anda lakukan? Setelah itu, tanyalah dua pertanyaan ini. Meditatio. Apa maknanya teks itu untukku? Untuk diriku? Untuk diri saya? Misalnya, tentang perkawinan di Kana. Kita sudah mendengar bagaimana begitu penting peranan Maria di sana sebagai murid Yesus ketika dia minta kepada Yesus anggur habis. Dan Bunda Maria tidak bertele-tele membujuk Yesus, tapi hanya mengatakan anggur habis. Ya. Nah, apa yang kemudian kita lihat? Mengapa Bunda Maria sepertinya memaksa Yesus? Sepertinya. Ya. Nah, di situ kita lihat karena Bunda Maria bersama Yesus sudah 30 tahun. Mereka hidup bergaul, Bunda Maria bergaul dan mengerti siapa Yesus. Bunda Maria mengatakan inilah kesempatan pertama, kesempatan yang bagus bagimu untuk mewartakan kabar gembira. Siapa engkau sebenarnya? Saya tahu, tapi dunia belum tahu. Maka itu mukjizat yang pertama. Jadi kita lihat di sini bahwa Bunda Maria mengenal Yesus lahir batin lebih dalam. Nah, disitulah ketika Anda tersentuh dengan kalimat itu, misalnya meditasi, apa maknanya bagi saya? Yaitu pergaulan akrab dengan Yesus, mengenal Yesus yang bisa membuat mukjizat. Saya yakin Yesus bersama Bunda Maria banyak kali membuat mukjizat yang diketahui oleh Bunda Maria. Karena apa? Ya, mungkin mereka keluarga miskin, tidak punya minyak, tidak punya gandum, tidak punya apa, segala macam. Bunda Maria melihat Yesus melakukan berbagai macam mukjizat. Dan itu dilihat oleh Bunda Maria bahwa dia sungguh-sungguh Allah. Nah, maka maknanya bagi saya adalah aku mau bergaul dengan Yesus. Nah, itu yang disebut meditasi, pesannya, remanya itu. Nah, itu tahap pengetahuan, tahap pengenalan. Makna pengenalan, tahu, mengerti. Tapi itu belum cukup. Tahap yang lebih dalam adalah apa? Kontemplasio. Ya. Jadi kontemplasi itu apa? Saya hening, saya diam, mengizinkan sabda itu yang sudah kita baca itu meresap dalam hatiku. Aku hening, aku diam. Tuhan, berbicaralah, hambamu mendengarkan. Bicaralah Tuhan, hambamu mendengarkan. Untuk mengalami Yesus. Bukan hanya diketahui dengan kepala, tapi mengalami Yesus, kontemplasio. Bisa juga kita ulang kata-kata Tuhan, aku mau bergaul denganmu dari hari ke hari. Hatiku membara untuk mengenal Engkau. Supaya aku bisa membantu orang lain, banyak orang. Seperti Nabi Elia, seperti Nabi Elisa, yang membuat banyak mujizat. Dan ketika mati pun mereka bernubuat. Itulah yang kurindukan. Jadi meditatio, kontemplasio. Nah, dan itu semua terjadi supaya kita mengalami formasi, pertobatan. Mau dibentuk oleh Tuhan. Nah, ketika Anda kurang lebih 5-10 menit Anda diam, Anda hening, Anda mendengarkan suara Tuhan. Ketika Anda mendengarkan suara Tuhan sendiri yang berbicara kepada Anda. Bukan lagi Romo Yosef, bukan lagi Romo Yulius, bukan lagi siapapun. Tapi Tuhan yang meresap. Lalu ini masuk dalam diriku. Diri saya sendiri. Saudara,
Semoga hati kita berkobar-kobar untuk Yesus. Semoga hati kita berkobar-kobar untuk mengenal Yesus. Ya, mencintai Yesus di dalam gereja Katolik, ya. Dan kalau ini kita jalankan, ini saya mohonkan, semoga Anda semua dan kita semua semakin mencintai Yesus. Saatnya kita mengenal Yesus lebih dalam lagi. Hati Yesus yang berkobar-kobar, yang terluka karena dosa kita. Ya, maka dalam madah rohaninya Yohanes Salib, aku mencari Tuhan, di mana engkau bersembunyi? Aku mencarimu. Kutanyakan pada rumput, kutanyakan pada binatang, kutanyakan pada penjaga malam. Di mana kekasihku? Yesus adalah kekasih Anda. Carilah, temukan, ya, ketuklah, dan kamu akan mendapatkan. Sebesar sekuat kita mencari dan mengetuknya, kita akan mendapatkan Yesus. Saudara, semoga Anda dan saya semakin berkobar-kobar untuk Yesus. Dan hati Yesus melukai hati Anda supaya semakin mencari Dia, Sang Juru Selamat, Sang Penebus. Amin. Bapa di surga, kami mohon rahmat-Mu lewat tangan hamba-Mu ini. Semoga umat-Mu yang mendengarkan sabda penjelasan ringkasan ini, Kau kobarkan hatinya, Kau bakar hatinya untuk semakin mencintai Engkau dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Semoga hari raya hati kudus Yesus ini, hati kami berkobar-kobar untuk mencari-Mu dan bertemu dengan Engkau, dengan Bapa berkat Roh Kudus yang Kau limpahkan kepada kami. Tuhan, jadikanlah kami alat cinta kasih-Mu. Semoga Allah Bapa memberkati-Mu, menyembuhkan kalian semua dari segala sakit, dari segala kuk, dari segala penderitaan, dan terus mencari Yesus dengan kuasanya. Maka atas nama gereja, atas nama kekuasaan Tuhan, rahmat ini mengalir kepada Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.